Shalom. Puji Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersama-sama merayakan Minggu PCS ataupun PCS Sunday. Tema pada hari ini adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan teks Alkitab diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami akan belajar firman Tuhan, berkati yang mendengar dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya firman Tuhan yang akan dikongsikan sebentar menjadi berkat bagi kami. Kami mau bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Tuhan, gelisah, cemas, khawatir dan takut adalah perasaan biasa yang ada waktu-waktu tertentu menguasai hidup kita. Nah, saudaraku, pernahkah Anda merasakan situasi perasaan seperti itu? Jika pernah, tentu Anda mengetahui betapa tidak selesa rasanya ketika dikuasai perasaan sedemikian. Makan tidak kenyang, tidur tidak lena, mandi tidak basah, dan situasi lainnya yang kita alami. Ada kalanya berpeluh tetapi merasa tidak sejuk. Dan mungkin ada pula yang mulai merasa perutnya memulas karena merasa sangat gelisah. Saudara, hidup tidaklah mudah. Setiap masa kita boleh berhadapan dengan masalah yang membawa kita ke dalam perasaan takut. Ketika persediaan dana menipis, ketika di tempat kerja berlaku pengurangan jumlah pekerja, ketika krisis mulai terasa memberatkan hidup, ketika hidup mulai berjalan semakin jauh dari apa yang kita impikan, ketika keadaan tubuh mulai merasa semakin lemah, dan banyak lagi contoh lain yang boleh menyebabkan kita merasa cemas, gelisah, khawatir, dan takut. Dan parahnya, sisi ini boleh menjadi celah yang sangat digemari iblis untuk menyebabkan iman kita menjadi goyah. Iblis boleh berpesta dalam setiap kegelisahan dan kecemasan kita. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk merasakan hal-hal negatif seperti itu. Memang kita hidup di dunia yang sama, tetapi Tuhan sudah memperingatkan kita berulang kali untuk tidak merasa seperti itu. Lihatlah apa yang difirmankan Tuhan kepada Petrus. Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, ayat ini sangat sederhana, padat dan jelas. Perhatikan, Tuhan menyatakan bahwa kita harus menyerahkan semua kekhawatiran kita, segalanya, bukan setengah, bukan sepertiga, bukan 90%, tetapi sekali lagi semuanya. Dalam bahasa Inggris, kata kekhawatiran dirinci secara lebih jelas. Dikatakan, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all. Semua ketakutan, kecemasan, kegelisahan, ketidaktenangan, segala yang membebani pikiran, sekali saja untuk selamanya. Mengapa kita boleh menyerahkan semua itu kepada Tuhan dan kemudian terbebas dari rasa-rasa negatif tersebut? Jawabannya pun jelas. Dikatakan, sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Bukan harta benda, bukan apapun yang ada di dunia ini, tetapi
Tuhan sendiri. Dan kita tahu Tuhan memiliki kuasa yang tertinggi di atas segala-gala yang ada. Saudaraku di dalam Tuhan, rasa khawatir bukan saja menyebabkan kita tidak boleh maju, tetapi rasa khawatir juga boleh menenggelamkan hidup kita. Sebagai contoh, ketika Petrus berjalan di atas air, pada mulanya imannya menyebabkannya mampu mengatasi batas logika dan kemampuan manusia. Dia boleh berjalan di atas air, tetapi apa yang berlaku seterusnya? Saudara, Petrus mulai merasa takut ketika angin bertiup. Ketika rasa takut itu menguasai dirinya, imannya mulai bergoncang. Lalu dia pun mulai tenggelam. Perhatikanlah, hal seperti ini sering berlaku dalam hidup kita. Ketika masalah mulai menyerang dari segala arah seperti angin yang bertiup ke arah Petrus tadi, kita pun bertindak sama sepertinya, membiarkan tiupan masalah itu menguasai kita dan menggantikan keyakinan kita kepada Tuhan. We tend to let our worries overcome us. Dan di saat itu terjadi, kita pun tenggelam. Ada anggapan Yesus, apa anggapan Yesus tentang hal ini? Nah, perhatikan ayat yang berikut. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dari ayat ini kita boleh melihat dengan jelas bahwa tenggelamnya kita bukanlah karena angin masalah yang bertiup ke arah kita, tetapi karena kebimbangan kita. Kabar baiknya adalah dari ayat yang sama kita melihat pula bahwa Yesus menghulurkan tangannya. Dia tidak membiarkan kita tenggelam dalam ketakutan-ketakutan kita. Dia menghulurkan tangannya, bersedia mengangkat kita keluar. Dia bersedia untuk memerdekakan kita dari segala yang negatif, termasuk di dalamnya merdeka dari kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, dan lain-lain. Saudaraku di dalam Tuhan, kita terbiasa takut terhadap begitu banyak perkara ataupun hal, termasuk masa depan kita. Bagaimana kita mencukupi keperluan prima ataupun keperluan asas kita, bagaimana hidup kita nanti, atau bahkan esok harinya. Yesus sudah menjawabnya. Dia berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Tidak pada tempatnya kita mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Bagaimana boleh? Jawabannya sangat indah. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan yang sangat mengetahui segala keperluan kita. Dia tahu semua hal yang memberatkan pikiran kita dan menyebabkan kita khawatir. Dan Dia yang penuh kasih akan selalu bersedia untuk melimpahkan semuanya bagi kita. Nah, saudaraku, mengetahui kebenaran ini, itu akan memerdekakan kita dalam segala hal, termasuk pula merdeka dari segala ketakutan dan kegelisahan yang menguasai pikiran dan hati kita. Yesus mengatakan seperti ini, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8 ayat 32. Apa yang dimaksudkan Yesus ini bukanlah kemerdekaan setengah-setengah ala kadarnya, atau hanya berlaku pada 1-2 hal saja. Tetapi janji ini berlaku untuk memerdekakan kita secara menyeluruh dan sepenuhnya. Dan itu akan kita perolehi dari Kristus. Jadi
apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, kata firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, adakah di antara Anda pada masa ini yang sedang dikuasai kegelisahan atau kecemasan sehingga Anda tidak bergairah lagi untuk melakukan apapun? Ingatlah bahwa Tuhan sudah meminta kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Lihat bahwa Tuhan tidak menjanjikan untuk mengambil kekhawatiran itu dari kita, tetapi kitalah yang diminta untuk memberikan, untuk menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Jika Anda menyerahkan segala perasaan negatif itu kepada Tuhan, Dia akan segera menggantikannya dengan sukacita. Kita tidak akan perlu memupuk rasa takut itu lagi. Kita mempunyai kesempatan untuk tenang, hidup damai, dan penuh sukacita, karena Tuhan lebih besar dari segalanya itu dan bersedia menerima semua ketakutan kita. Saudaraku di dalam Tuhan, Dia bahkan tinggal di dalam kita. Dia sanggup menyebabkan kita berhasil lepas dari segala masalah yang melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya. Karena itu, lepaskanlah semua kekhawatiranmu dan serahkan kepadanya. Teruslah bertekun dalam keyakinan kepada Tuhan dan sentiasa belajar untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat menyambut Minggu PCS. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini sekali lagi. Kami boleh belajar daripada firman Tuhan yang mengajar kami untuk tidak merasa khawatir akan segala hal di dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang senantiasa memperhatikan hidup kami dan memelihara kami. Sebab itu Bapa, berkati jemaat-Mu yang hadir ataupun tidak pada hari ini. Di dalam segala perkara di kehidupan mereka, Engkaulah yang memperhatikan serta melimpahi mereka dengan berkat-berkat-Mu. Berkati para pemimpin gereja dan juga berkati gembala yang menggembalakan jemaat ini. Kiranya hikmat kebijaksanaan dan hikmat marifat daripada Tuhan akan senantiasa menyertai mereka di dalam kepimpinan dan pelayanan gereja. Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk semuanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.